Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi bareng Bapak Muhammad Yusuf Ridani. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Dukung terus channel ini dan akan Bapak upload video-video pembelajaran lainnya. Hari ini materi kita hari ini adalah atletik lari jarak menengah. Ya, langsung saja ke materi. Di sini ada sejarah lari jarak menengah. Nah, lari jarak menengah merupakan salah satu dari olahraga yang berada di bagian atletik. Apa yang dimaksud dengan atletik? Kata atletik berasal dari bahasa Yunani, yaitu athlon, yang berarti kontes. Kira-kira pada kurun abad ke-5 sebelum Masehi, lari jarak menengah sudah dikompetisikan di era Yunani kuno. Kehadiran kompetisi lari jarak menengah bermula dari seorang prajurit asal Yunani yang berlari sekitar 40 km jauhnya dari Persia untuk mengantarkan pesan atas menangnya Yunani perang menghadapi Persia ya. Tapi prajurit itu risikonya meninggal. Nah, beberapa jam sudah memberikan pesan kepada raja. Kemudian raja Yunani menggelar kompetisi lari jarak menengah sebagai tanda penghormatan atas jasa prajurit itu. Jadi prajurit itu mengantarkan pesan ya. Kemudian setelah perjalanan dia meninggal dunia ya, sesudah memberikan pesan kepada raja. Kemudian raja tersebut menghormati pelari tersebut. Nah, seorang pria tersebut dengan cara menggelar kompetisi lari. Nah, di sini larinya jarak menengah ya. Seiring berjalannya waktu, kompetisi lari telah banyak dijumpai dan semakin terkenal di banyak sekali negara. Karena itu sempurna pada tahun 1912 dibentuklah IAAF yang disebut dengan International Association of Athletic Federation yang bermarkas di Maroko. Nah, jadi setelah beberapa tahun, beberapa kurun waktu ya, setelah raja tersebut mengadakan sebuah pertandingan kompetisi lari tersebut, lalu dibikinlah organisasi yang mengatur tentang atletik ya. Kemudian lanjut di Indonesia juga ya, di Indonesia sendiri olahraga atletik mulai dikenal pada masa pemerintahan Belanda, yaitu sekitar pada permulaan tahun 1930. Awalnya atletik diperkenalkan hanya dalam ruang lingkup pendidik melalui mata pelajaran sekolah, namun lambat laun olahraga atletik mulai dikenal banyak orang dan mulai digemari. Pada waktu itu pemerintahan Belanda membentuk beberapa organisasi atletik seperti NIAU, Netherlands Independent Athletic Unie, IAC Jakarta, SAB, Indonesia Sumatera Athletic Bond, PAS Surabaya, ABA Surakarta, dan ISSP Hellas. Ya, sayangnya ketika Jepang berkuasa, olahraga atletik di Indonesia mengalami mati suri. Ya, namun ketika Indonesia merdeka, cabang atletik mulai hidup kembali setelah dibentuknya PORI, ya, Persatuan Olahraga Republik Indonesia. Pada tahun 1946, nah setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan akhirnya pada tahun 1950 dibentuklah PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia di Semarang. Nah, jadi di Indonesia juga banyak terjadi sejarah banyak, yaitu diantaranya tadi pada zaman Belanda, kemudian sempat mati suri ya saat penjajahan Jepang. Terus ada beberapa organisasi yang dibentuk oleh masyarakat atau masyarakat Indonesia, yaitulah ada NAU tadi, IAC Jakarta, SAB, sama PAS Surabaya dan lainnya. Nah, kemudian di sini langsung masuk ke materi tekniknya ya. Teknik lari jarak menengah yaitu adalah teknik start yang benar, teknik berlari yang benar, kemudian teknik saat mendekati garis finish. Jadi ada 3 tahapan yang harus diperhatikan dalam melaksanakan lari jarak menengah ya. Oke, kita lanjut. Teknik start yang benar. Nah, ini kita harus seksama dan harus bisa diperhatikan, karena dalam proses pembelajaran teknik yang benar adalah kunci kesuksesan seseorang ya. Teknik yang benar menentukan nilai yang baik buat kalian ya.
Oke. Start untuk lari jarak menengah dilakukan dengan berdiri sehingga dinamakan start berdiri atau standing start. Nah, jadi dalam lari jarak menengah itu menggunakan lari berdiri. Ya, start berdiri disebut dengan standing start. Oke, sini penjelasannya. Berdiri di garis start yang sudah disediakan dengan kaki kiri di depan dan lutut sedikit ditekuk serta kaki kanan di belakang dengan tumit diangkat. Tubuh agak condong ke depan. Kedua tangan dalam posisi biasa dan lemas, berat badan dikerahkan ke kaki belakang dengan pandangan lurus ke depan. Oke, nah di sini ada video sedikit tentang teknik teknik start dalam lari jarak menengah. Oke, kita simak sebentar. Nah, ini kita perhatikan cara melakukan teknik start berdiri. Nah, di sini ada beberapa atlet ya yang melaksanakan lari jarak menengah. Oke, bisa dilihat. Nah, begini posisinya. Nah, oke. Itu mulai ya. Kita ulangi lagi. Kita perhatikan lagi ya. Satu kali lagi kita perhatikan sembari Bapak menjelaskan sedikit posisi-posisi yang harus diperhatikan ya. Oke. Belum. Oke, stop. Nah, di sini ada banyak perbedaan ya. Ada yang menggunakan kaki kanan di depan, ada yang menggunakan kaki kiri di depan. Nah, ini tergantung dengan kemampuan kemampuan kaki kalian. Misalnya kalian condong kaki kiri lebih kuat, bisa saja kaki kanan yang di depan. Ya, ini tergantung daripada kondisi atlet. Ya, mau kaki kiri di depan atau kaki kanan di depan. Tapi porsinya tetap sama. Badan condong ke depan, tangan dilemaskan ya. Salah satu kaki ada berada di depan, itu adalah syarat-syarat dalam lari jarak menengah. Nah, masalah kaki di depan, kiri atau kanan itu bebas ya. Oke. Langsung lanjut ke slide berikutnya. Teknik berlari yang benar. Ya, teknik berlari yang benar berbeda dengan sprint ya, Langkah kaki dalam melakukan lari jarak menengah dibuat lebih lamban dan teratur agar tidak kehilangan banyak stamina. Mengayunkan tangan saat berlari, posisi badan jangan terlalu maju, pandangan tetap lurus ke depan. Jadi ada teknik dari lari jarak menengah ini di mana berbeda dengan sprint 100 meter atau lari jarak pendek ya. Kenapa? Karena lari jarak menengah itu butuh waktu yang panjang untuk mencapai finish. Jadi strategi yang terbaik adalah itu tadi, dibuat lebih lamban dan teratur agar tidak kehilangan banyak stamina. Nah, kuncinya adalah di kehilangan banyak stamina. Nah, semakin stamina bisa diatur, maka akan semakin baik ya teknik larinya ya, seperti itu ya. Nah, teknik saat mendekati garis finish. Nah, badan condongkan dada atau kepala ke depan, percepat gerakan kaki atau tangan, jangan pernah melihat ke belakang atau ke samping. Alasannya ialah itu akan memperlambat kecepatan lari. Tetap fokus ke depan. Oke, di sini ada sedikit video yang harus kalian amati juga ya. Oke. Teknik memasuki garis finish adalah sebagai berikut. Garis finish berlari secepat mungkin. Jika perlu, ditingkatkan kecepatannya seakan-akan garis finish masih 10 meter di belakang garis sesungguhnya. Jadi dalam posisi setelah sampai stabil, lebih kurang 1 ya, meter di dekat depan dengan garis finish, harus kita rebahkan badan lari ke depan tanpa mengurangi kita percepat kecepatannya. larinya Sampai garis finish, membusungkan dada. Nah, itu bisa dilihat. Oke, satu kali lagi kita lihat. Oke. Teknik memasuki garis finish adalah sebagai berikut. Berlari secepat mungkin. Lari secepat Jika mungkin perlu, sampai ditingkatkan kecepatannya masuk ke garis finish. Garis finish Ya. masih 10 Jangan meter diperlambat. di belakang garis Karena sesungguhnya. orang Setelah di belakang pasti sampai mengejar. lebih kurang 1 setelah meter sampai di depan garis finish, di depan garis rebahkan finish, badan ke depan condongkanlah badan tanpa ke depan. mengurangi kecepatannya. Tanpa Sampai mengurangi garis kecepatan, ya. finish, membusungkan dada. Nah, dada harus dibusungkan agar posisi finish dihitung finish. Seorang dihitung finish itu apabila anggota badan itu lebih dulu menyentuh garis finish. Misalnya tadi condong ke depan, kepala lebih dulu masuk, maka itu akan dinyatakan finish ya. Badan harus condong ke depan, kepala termasuk dalam pada
anggota badan ya, bukan tangan ya, jangan tangan tapi kepala ya. Tangan tidak dihitung ya. Oke, kepala yang lebih utama ya, untuk menghindari resiko seluruh badan bisa masuk. Itu kalau kepala sudah masuk pasti badan juga masuk. Oke, lanjut. Nah, di sini ada nomor lari jarak menengah. Nah, pada dasarnya nomor lari jarak menengah untuk putra dan putri terbagi dalam 3 bagian, yaitu lari jarak 800 meter, 1500, dan lari jarak 3000. Teknik start yang digunakan pada lari jarak menengah adalah start berdiri, kecuali pada lari 800 meter digunakan start jongkok. Ya lah, diingat ya, 800 meter itu start jongkok. Pada lari jarak menengah, teknik pengaturan irama langkah lari harus baik, artinya pelari dapat mengatur irama langkah dimulai dari lambat dan semakin cepat, terutama menjelang garis finish. Nah, jadi tadi tekniknya ya, dari awal kita start lari itu kita santai dulu, pelan dulu ya, jangan langsung cepat. Nah, sembari kita mengatur stamina kita, sembari kita di perjalanan kita mengatur napas, di situ selalu ditingkatkan kecepatannya sampai menjelang garis finish ya. Semakin meningkat sampai garis finish. Oke, pengaturan irama lari penting agar pelari tidak kelelahan pada saat di awal-awal lari dan mampu menambah kecepatan ketika mendekati garis finish sehingga dapat mendahului atau meninggalkan lawan. Oke, selanjutnya aspek yang perlu diperhatikan dalam lari jarak menengah ya. Di sini aspeknya ada kecepatan, itu speed ya. Kemudian stamina, endurance, gaya itu style, langkah, space judgment, space adjustment itu langkah, kemudian kepemimpinan, leadership ya. Yang dimaksud dengan kepemimpinan apa? Di sini adalah mampu mengatur kemampuan tubuh Anda sendiri dan mengontrol stamina yang Anda miliki, mengatur kecepatan dan berbagai faktor lainnya ya. Ini emosi kita ini. Ya, emosi kalian, apabila kalian emosi maka bakal cepat lelah. Tapi kalau kita bisa mengontrol itu semua ya, akhirnya tubuh semakin optimal dalam melaksanakan lari ya. Tadi ada beberapa komponen, yaitu kecepatan, stamina, gaya, langkah, sama kepemimpinan. Oke, next. Manfaat lari jarak menengah. Ya, di sini ada juga manfaat lari jarak menengah ya, bukan cuma lari ya lari doang, bukan. Tapi ada manfaat lari jarak menengah. Ini bagus dilakukan agar tetap tubuh kita tetap terjaga atau tubuh kita tetap fit ya. Lari jarak menengah ini paling bagus ya. Kemudian di sini ada beberapa di layar ada beberapa manfaat yang membakar lemak, meningkatkan stamina, paru dan jantung, melancarkan peredaran darah, memperlancar pernapasan ya, termasuk memperlambat penuaan. Oke. Di sini harus kalian pahami ya. Lari jarak menengah punya manfaat sangat bagus bagi tubuh kita. Oke. Ukuran lapangan lari jarak menengah. Lapangan digunakan cabang atletik, yaitu ukuran 400 meter persegi dengan satu titik garis finish. Karena hanya memiliki satu titik garis finish, maka garis start pada nomor lari 800 meter berbeda dengan lari 1500 meter. Lapangan lari sendiri memiliki 8 lintasan dengan lebar lintasan yaitu 1,22 meter. 1,22 meter dan tingginya tiang finish yaitu 1,5 meter ya. Bukan. Oke, 1,2 kira-kira lebarnya segimana ya? Segini ya. Oke. Lanjut. Peraturan cabur lari. Nah, di sini ada beberapa peraturan cabur lari ya. Pertama dulu start yang digunakan ya. Kalau 800 jongkok, kalau 1500 ke atas itu start berdiri. Aba-aba ya itu bersiap. Aba-abanya ya atau bunyi pistol. Saat aba-aba ya atau bunyi pistol terdengar, pelari diperbolehkan berlari. Jadi bersiap ya atau bersiap bunyi pistol dar. Oke, itu baru kita bisa melakukan start lari. Oke, pelari harus berada pada posisi jalur masing-masing sebelum melintasi tikungan pertama. Jadi start, tadi ada video yang pertama tadi ya, kita lari, kita tidak boleh ngambil jalur teman atau orang lain ya, musuh. Jadi kita pakai lari jalur sendiri dulu. Sudah selesai tikungan pertama baru kita bisa merapat ke jalur yang paling nomor 1, yang paling dekat lah istilahnya seperti itu.
Oke, setelah melintasi break lane pada tikungan pertama, pelari diperbolehkan berpindah jalur ya tadi dah. Penempatan start pelari dengan jalur terluar lintasan berada pada start paling depan. Nah, jadi startnya bukan sama seperti itu, tapi lintasan yang paling jauh ya kan, kalau berputar seperti itu lintasan yang paling jauh dia bermereng. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, seperti mereng seperti inilah. Ya loh, bukan seperti ini lurus ya. Kalau lurus di sini yang ujung sini paling rugi karena dia berbelok. Tapi startnya mereng atau menyesuaikan. Pelari dilarang keras mengganggu pelari lainnya dalam bentuk apapun. Ya, jelas apabila pelari melakukan kesalahan start, contoh seperti curi start duluan sebanyak 3 kali maka akan didiskualifikasi. Pelari dilarang memasuki jalur pelari lainnya, pelari tidak diperbolehkan keluar jalur, dilarang keras menggunakan doping. Itu ya. Kalian cari sendiri apa itu doping. Oke. Terima kasih. Jaga kesehatan dengan olahraga teratur ya, minum minuman yang bagus, makan makanan yang baik ya, selalu jaga imun tubuh, selalu gunakan masker jika keluar rumah, jika bepergian ya, gunakan hand sanitizer atau cuci tangan pakai sabun selama 20 detik ya, patuhi peraturan, patuhi prokes ya, untuk kebaikan kita bersama ya. Lawan Covid, Indonesia kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.